Baik, Ibu Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak pastikan sinyal internetnya lancar, kemudian juga siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat dan juga tempat duduk yang nyaman untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelasnya Mbak Siti Muntiin untuk memimpin doa. Baik, eh, sikap siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Siti Muntiin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir atau Ada hadir Bu, semua? Siapa? ada yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir? Juga Juga. Kenapa tidak hadir? Zain, juga kayaknya diare Bu. Oh alah, ya kita doakan semoga cepat sembuh ya. eh kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian teks eksplanasi dan juga mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan unsur teks eksplanasi. Sebentar ya, Ibu mau share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat share screen-nya, Nana? Sudah Oh, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, Ibu. Oke. Hari ini kita akan menganalisis struktur dan juga unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menelaah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, Ibu mau mengetes ingatan kalian. Kira-kira di sini masih ada yang ingat materi minggu lalu? Apa itu teks eksplanasi? Saya Bu. Ya, silakan. Febi, Trikurnia Febianti, silakan. jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam maupun sosial. Dalam KBBI, eksplanasi berarti uraian atau penjelasan yang bersifat memperjelas. Teks ini dibuat untuk memberikan pemahaman logis dan faktual kepada pembaca. Oke, terima kasih Mbak Febi. Bagus sekali. Ya, benar apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Febi tadi. Selanjutnya, nah, ini materi kita pada hari ini, struktur teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini itu ada memiliki tiga struktur. Yang pertama pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang terakhir interpretasi. Kira-kira di sini ada yang mau membacakan tidak mengenai ini, mengenai pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi? Siapa yang mau membacakan nanti mendapatkan nilai tambahan. Ibu tunjuk saja ya. Silakan Mbak Apri bisa untuk membacakan. Baik, Ibu. Jadi, struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran awal tentang fenomena yang dibahas. Kedua, deretan penjelas. Itu berisi memaparkan proses terjadinya fenomena secara runtut. Dan yang ketiga ada interpretasi. Itu menyimpulkan atau memberikan pandangan akhir mengenai fenomena tersebut.
Terima kasih banyak Mbak Apri sudah mau membacakan. Ya, selanjutnya ada kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi itu ada yang pertama konjungsi sebab akibat yang merupakan kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat di dalam suatu peristiwa atau kejadian. Misalnya, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, dan juga sehingga. Kemudian, ada konjungsi kronologis yang merupakan kata hubung untuk menunjukkan urutan waktu atau tahapan di dalam suatu peristiwa. Misalnya, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini merupakan kalimat atau frasa yang berisi informasi mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, pada pagi hari ini, pada pukul 7 malam, ketika gerhana bulan, dan lain sebagainya. Sampai sini semuanya paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Paham, Bu. Ibu. Oke, berarti sudah paham semua ya. Selanjutnya kita akan berlatih untuk mengidentifikasi dan menelaah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, silahkan. Ini tugasnya berkelompok. Satu kelompok itu anggotanya 2 orang, 2 orang siswa. Nah, kalian itu nanti mengidentifikasi struktur teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan ini tadi, dan juga menelaah unsur kebahasaannya. Ini teksnya. Ini ya, apakah dapat dimengerti? Bisa, Ibu. Ya, Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian akan melakukan presentasi. Baik, silahkan selamat mengerjakan. Ada kesulitan tidak anak-anak? Kalau masih ada yang bingung atau ada kesulitan, silakan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Sudah selesai ya? Sudah Sudah, 15. Ibu. Ya, Mbak Apri, sudah 15 menit, sudah selesai. Kira-kira kelompok siapa di sini yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan. Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Iya, Mbak Desi, silahkan. Mbak Desi berkelompok dengan siapa? Dengan Febri, Bu. Oh iya, silakan. Jadi yang pertama itu ada struktur. Strukturnya Ya, ada 3, yaitu pernyataan umum yang ada di paragraf 1. ya, kemudian Lalu yang kedua itu ada deretan penjelas yang ada di paragraf 2. Lalu yang terakhir ada interpretasi, yaitu paragraf 3. baik selanjutnya yang unsur.
unsur kebahasaan. Baik, unsur bahasanya yaitu konjungsi sebab akibat, pada karena, sehingga, akibat. Kemudian konjungsi kronologisnya ketika. Kemudian keterangan waktunya yaitu terkadang, saat gerhana, ketika peristiwa tersebut terjadi. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Desi dan Mbak Feby sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain ada yang berbeda pendapat atau berbeda jawaban atau sudah sama semuanya? Halo, kelompoknya Mbak Apri sudah sama jawabannya? Sudah sama, Ibu. Oh iya, sudah. Berarti kalau sudah sama semuanya sudah benar ya. Kalian sudah mampu mengidentifikasi struktur dan juga menelaah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menuju ke kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Silahkan. Saya, Ibu. Oh ya, Mbak Safa, silahkan Mbak Safa. Ya, terima kasih Ibu. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, struktur, hingga unsur kebahasaannya. Kita juga belajar mengidentifikasi struktur teks eksplanasi yang meliputi pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, serta menemukan unsur kebahasaan berupa konjungsi sebab akibat, konjungsi kronologis, dan keterangan waktu dalam teks. Terima kasih Mbak Safa sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Anak-anak, silakan kalian boleh menangkap layar kode batang ini yang ada pada PPT yang Ibu tampilkan atau langsung men-scan-nya untuk mengisi refleksi pembelajaran. Nah, sambil kalian mengisi refleksi, silakan cermati tugas rumah berikut. Nah, ini ada tugas rumah, silakan kalian tangkap layar atau kalian catat. Tugas rumahnya yaitu mengamati suatu fenomena atau kejadian yang ada di lingkungan rumah kalian, lingkungan sekitar kalian, misalnya gerhana bulan, banjir, demo mahasiswa, pelangi, kemacetan, dan lain-lain. Kemudian nanti kalian tuliskan nama fenomenanya apa, kapan dan di mana, kemudian penyebab terjadinya itu apa, prosesnya seperti apa, dan juga dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut itu seperti apa. Nah, nanti hasil pengamatan ini akan kita gunakan bersama-sama sebagai bahan pembelajaran pada pertemuan minggu depan untuk menulis dan menyusun teks eksplanasi. Seperti itu dapat dipahami, Dapat, Bu. Oh, izin bertanya, Ibu. Itu individu. ya. Iya, ini tugasnya individu. Ditulis di buku tulis di buku catatan masing-masing ya. Baik, Ibu. Baik, kalau sudah selesai, berarti kita pada hari ini sudah melakukan pembelajaran. Mohon maaf ya, hari ini pembelajarannya daring, tidak bertatap muka di kelas seperti biasanya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Meskipun pada hari ini pembelajarannya dilaksanakan secara daring, Ibu meminta maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Tadi siapa? Perhatian, Ya, saya. silakan. Perhatian, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Siti Muntiin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.